sekalian, pagi ini jelang siang kita akan mencoba belajar bagaimana melakukan suatu deteksi dan pengelolaan prediabetes. Tetapi kalau kita bicara prediabetes sebetulnya tersangkut juga dengan diabetesnya. Tadi Dr. Intan sudah melakukan review pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa penyakit-penyakit tidak menular ini memang kebanyakan tidak bergejala pada awalnya. Tapi begitu sudah ada komplikasi, gejalanya macam-macam. Artinya kalau sudah ada gejala, biasanya itu udah advance, udah lanjut kondisi dari PTM ini. Maka itu bagaimana kita melakukan upaya yang deteksi dini untuk mencari pasien-pasien yang berhubungan dengan penyakit tidak menular, terutama ada diabetes. Nah, ada suatu kondisi yang seperti kemarin hari Senin saya katakan, ada kondisi yang dimana pasien atau individu yang merasa dirinya normal, tapi dia sudah jatuh pada kondisi pra-diabetes. Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau ingin mencegah diabetes, sebetulnya cegahlah pre-diabetes lebih awal diketahui dan cegah diabetes sedini mungkin. Itu yang menjadi filosofi atau jadi concern kita di dalam menangani diabetes. Jadi kalau ngomong bicara tentang diabetes sebetulnya kita sudah terlambat karena komplikasi sudah tinggal nunggu apakah muncul 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun, karena memang diabetes secara definisi adalah penyakit progresif. Artinya akan terus berjalan sepanjang individu itu masih jantungnya berdetak. Ya, itulah yang harus kita atasi bersama-sama, yaitu kita temukan lebih awal adanya pre-diabetes sebelum masuknya diabetes. Baik, saya katakan tadi bahwa pasti ini kita sejawat sudah mengetahui secara secara keseluruhan bahwa diabetes itu menjadi masalah di dunia, termasuk di Indonesia. Kenapa ya? Selain insidensi yang terus meningkat dan insidensi kematian pun juga meningkat dengan diabetes. Tentu saja yang berhubungan diabetes ini apa yang jadi masalah, yaitu masalah kardiovaskuler. Ya, saya katakan tadi bahwa diabetes itu bukan hanya masalah penyakitnya sendiri yang jadi permasalahan, tetapi insidensi yang meningkat juga pemakan atau pengguna dana yang harus dikeluarkan pasien diabetes. Dana jamin kesehatan nasional pun lebih banyak karena terkait dengan diabetes. Oleh karena itu, bagaimana kita upaya deteksi dini adanya prediabetes. Jadi berbicara jangan diabetesnya dulu gitu ya. Nah, kalau kita bicara prediabetes ataupun diabetes berarti kita berbicara tentang kadar gula darah yang tinggi ya. Gula darah high blood glucose ini ternyata adalah penyebab kontribusi yang paling tinggi terjadinya kematian. Ya, karena penyakit vaskuler atau penyakit jantung. Selain kadar gula darah yang tinggi juga merokok dan tekanan darah tinggi serta low activity ini. Dan obesitas tampak bahwa 5 besar yang pertama atau malah 6 yang besar pertama itu adalah berhubungan gaya hidup ya. Style ini yang harus kita rubah. Oleh karena itu dari Dinas Kesehatan selalu mengeluarkan cerdik, patuh dan segala macam itu slogan-slogan berhubungan dengan pola gaya hidup. Gerakan masyarakat sehat pun dengan perubahan gaya hidup. Ini sempat sekali ya berhubungan dengan pola gaya hidup. Kalau kita bisa menekan aja rokok, kita bisa menekan tekanan darah, bisa menekan gula darah, atau kita ajak masyarakat untuk berolahraga supaya tidak jadi obesitas, itu sangat signifikan untuk menurunkan kejadian kematian akibat kardiovaskuler. Ya. Nah, sayangnya saya katakan tadi, kalau kita berbicara diabetes, berarti kita sudah berbicara keterlambatan kita dalam menangani gula darah. Kenapa? Karena pada saat diagnosis seorang diabetes tipe 2, 50% fungsi sel beta sudah rusak. Sudah tidak berfungsi di sini ya. Jadi kalau kita berbicara, seharusnya kita mundur ke belakang sebelum pasien itu mengalami diabetes.
Kalau bisa ya pada saat lahir nih, sejak lahir kita ajari gaya hidup sehat anak-anak kita, cucu kita supaya hidup sehat selama perjalanan supaya nggak jatuh pada diabetes. Jadi kalaupun kita jatuh menderita diabetes jangan pada usia muda. Nah sekarang yang mengkhawatirkan pasien diabetes kita itu bergeser pada usia muda ya. Tetap begitu usia mudanya datangnya pada usia 30 tahun dia diagnosa diabetes, di sel betanya udah 50% udah rusak. Bayangkan masa kehidupan kedepannya kan akan lebih susah lagi. Jadi kalau mau kita harus geser nih ke sini ya. Jadi apakah 5 tahun sebelum diagnosis kita atau 10 tahun yang lebih bagusnya ya sejak lahir pasien itu kita. Kenapa demikian? Pentingnya kita deteksi kadar gula darah. Karena kita memang tiap hari akan makan dan akan merangsang si insulin kan gitu kan. Kita ini kan glukosa naik kita makan, insulin pun akan naik. Kan selalu begitu polanya. Apalagi kalau kita makan combro naik lagi, ya, polanya nggak betul nih. Maka itu kenapa waktu makan tuh dibuat 3 hari. 3 kali, breakfast, lunch, dinner, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ini polanya gula darah gini, ini untuk yang normal. Nah, tapi kalau kita lagi makan lagi di sini misalnya ya akan naik lagi gula darahnya, insulin pun akan naik lagi. Jadi polanya seperti begitu ya. Jadi kalau dilihat kita harus melakukan perubahan pola hidup kita di dalam semua aspek gitu ya. Nah sekarang kita lihat ya. Bagaimana dengan orang diabetes tipe 2? Ini kan orang normal, makan normal, gula darahnya tinggi. Tapi pada orang diabetes tipe 2 gulanya akan selalu tinggi nih. Ya, ini diabetes tipe 2. Tetapi insulinnya pun sangat tinggi juga gitu. Jadi akibatnya akan kejar-kejaran. Kalau kita makan terlalu sering gula darahnya akan naik, ya itulah yang akan menyebabkan komplikasi. Oleh karena itu, makan pada orang diabetes maupun prediabetes harus kita atur sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak boleh berlebihan ya. Jadi seperti ini perjalanan. Nah, ini orang normal nih. Pada keadaan normal, glukosa normal, insulin pun akan normal. Meresponnya pun akan tidak ada. Tetapi pada prediabetes itu ada 2 kondisi, yaitu impaired fasting yang gula darahnya naik di atas 100 kurang dari 125, atau IGT, gula puasanya normal tapi setelah 2 makannya naik di atas 140 ataupun kurang sampai kurang dari 200 atau dari 141 sampai 199. Itu adalah IGT ya. IFG, jadi prediabetes ada 2 kondisi, impaired fasting glukosa, gangguan glukosa pada puasa, atau impaired intolerance glucose, impaired glucose tolerance. Jadi ini ada 2 jam setelah makannya yang terganggu, tetapi belum jatuh pada diabetes. Saya katakan kemarin bedanya cuma 1. Kalau ini 125, kalau IFG 125, kalau diabetes 126. Nah, jadi sangat tipis sekali. IGT 199, diabetes 200 ya. Bedanya cuma 1 antara prediabetes dengan diabetes ya. Nah, setelah diagnosis ya udah tinggal tunggu komplikasi baik makro maupun mikrovaskuler. Kenapa saya katakan tadi, kenapa prediabetes menjadi penting dalam mencegah komplikasi pada diabetes tipe 2? Karena pada orang prediabetes pun seringkali kita sudah menemukan kondisi makrovaskuler. Kondisi yang sudah terjadi perubahan makrovaskuler. Karena itu balik lagi kalau kita mau ya jaga gula darah kita selalu normal sebelum masuk ke prediabetes. Tapi susah. Di seluruh dunia pun mengajak gaya hidup itu susah sekali perubahannya karena budaya. Sekarang aja untuk ngajak tidak mudik pada pasti akan mudik gitu ya, karena udah budaya. Dan itulah tantangan kita, challenge kita bersama dalam mengelola pasien-pasien diabetes. Nah, saya hanya akan memperlihatkan survei tadi, pasti sudah Ibu Dr. Intan sudah menyampaikan reviewnya. Saya ngambil data lama yang 2007 ya. 2007 saya bisa bahkan yang tidak terdiagnosa diabetes 42%. Bukan itu yang menarik buat saya. Adalah kenaikannya dari 2007 ke 2013. Ini kita lihat nih. Yang menarik dari data 2007 ini apa? Nah, yang hijau, yang kuning, yang merah.
Ini menggambarkan adanya impaired glukosa tolerance dengan HbA1 presentasinya. Ya ini, lihat banyak sekali nih presentasinya ya. Sedangkan pada orang diabetes dengan diabetes ya, quality of life dia lihat sangat sedikit, sangat mempengaruhi ya. Jadi IGT-nya juga banyak presentasinya, diabetesnya pun banyak orang Indonesia. Data terakhir itu Indonesia menempati 2 angka ranking ke-7 di dunia sebagai prevalensi diabetes. Nah, jadi kalau 11 orang berkumpul di Indonesia saat ini sejak 2018 itu, bahwa pasti ada 1 orang yang diabetes. Secara hitungan keilmiahan ya, tapi walau alam karena nggak kita lakukan pemeriksaan ya. Tapi secara statistik bahwa 11 orang yang kumpul biasanya 1 orang yang sudah menderita diabetes. Nah, kenapa begitu penting kadar gula darah? Karena saya katakan tadi akan menyebabkan komplikasi baik mikrovaskuler maupun makrovaskuler seperti nefropati, retinopati, neuropati. Nah, neuropati ikutannya banyak. Ada ulkus di kaki, ada gangguan seksual dysfunction, ada gastroparesis, ada pain. Akibatnya apa? Quality of life-nya QOL pasien-pasien diabetes sangat buruk. Nah, sedangkan makrovaskuler yang sebagai penyebab kematian yang paling 50% keakibatnya diabetes adalah penyakit jantung, termasuk stroke. Ya, stroke juga menakutkan buat kita, dan ada peripheral artery disease. Artinya semua akan terimbas karena hiperglikemia. Nah, oleh karena itu kita harus mencegah gula darah itu jangan sampai meningkat. Ya, siapapun orangnya, baik kita orang normal maupun orang-orang yang sudah diabetes. Jadi konsepnya gula darah tidak boleh naik. Kalau diabetes nggak boleh naik. Ya. Kalau saya bilang never ever give up. Jangan menyerah dengan gula darah yang meningkat. Kita turunkan lagi ya. Nah, ini yang tadi mungkin data sudah dikemukakan. Ini data dari BPJS pada tahun 2018. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Pada saat 4 tahun periode keberapa ya? 2014 4 tahun. Jadi 4 tahun periode pertama Pak Fahmi sebagai Direktur Utama BPJS. Kematian terbanyak di Indonesia yang non-communicable disease adalah dapat dibaca sendiri karena penyakit jantung. Sedangkan 50% penyakit jantung berhubungan karena diabetes. Ya, inilah yang harus kita lihat. Sedangkan pembiayaannya coba dapat dilihat. Ternyata bukan kanker yang menghabiskan, tetapi ada ciri kita. Ya, tantangan kita bersama bagaimana mencegah Indonesia terserang dari penyakit jantung. 10,5 triliun. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita lagi diabetes, ya kita lihat stroke juga bagian diabetes, penyebabnya gagal ginjal pun diabetes. Kalau jumlah jambleh semuanya ternyata 16 triliun itu kebanyakan terkait dengan diabetes. Ya, ya bayangkan nih pembiayaannya. Kalau kematiannya ya karena jantung kan ya, biayanya besar. Jadi kalau menurut saya ini kematian dengan pembiayaannya ya. Jadi kalau seharusnya kalau pembiayaannya yang tinggi, kematiannya juga harus rendah ya. Kalau menurut teori, kalau menurut saya sih begitu. Kalau dilihat pembiayaan besar, ini kayak diabetes dengan komplikasi hanya 9,3%. Tapi pembiayaannya tidak termasuk yang besar. Artinya bahwa kita sudah melakukan suatu terapi yang efektif. Ya, ini ada kematiannya tidak ada ya, atau malah mungkin diabetes ini pengelolaannya kurang bagus, di mana HbA1-nya tidak tercapai dengan baik, sehingga kematiannya banyak bukan pasien-pasien yang jatuh ke gagal ginjal banyak gitu ya. Tapi pembiayaannya ini oleh karena itu kalau menurut saya pembiayaan diabetes harus di loss nih. Obatnya apa saja juga bisa supaya ini tidak masuk ke gagal ginjal, ke stroke ataupun ke jantung. Jadi kita harus fokus bagaimana mencegah. Nah, selain itu diabetes itu bikin stres, depresi, rasanya ada kelainan mental.
Kalau udah diabetes, udah ntar lagi meninggal gitu. Ada masalah gigi juga. Artinya berkesinambungan masalahnya. Harus dipakai gigi palsu dan sering infeksi, sering masuk rumah sakit gitu. Jadi jangan-jangan bahwa pembiayaan yang indirect cost yang lebih besar dikeluarkan oleh pasien-pasien jaminan kesehatan atau pasien-pasien yang lainnya ya. Jadi oleh karena itu kita lihat gerakan untuk melakukan preventif tadi katakan satu orang satu kali yang rutin berobat. Ini hanya suatu gambaran yang dikeluarkan dari penelitian di Amerika ya, di mana dari upaya preventifnya apa yang terjadi. Kita lihat ya, yang berkunjung untuk melakukan mata setahunnya hanya 62% ya. Untuk cek 2-3 kali HbA1c hanya 68%. Melihat kaki juga rata-rata di bawah 68%. Artinya masyarakat kita atau pelayanan kita atau sistem pelayanan kita di Amerika ini bukan kita ya, kurang bagus, wajar karena akibatnya penyakit jantungnya akan meningkat. Padahal di Amerika juga sudah ada Obamacare, di mana semua juga hampir dengan jaminan kesehatan dan semua obat-obatan sudah ada difasilitasi. Mungkin karena di Amerika lebih murah lagi, geser ke Kanada, kebanyakannya kepada berobat di Kanada. Kanada sistem kesehatannya jauh lebih bagus, asuransinya pun jauh lebih bagus. Jadi kalau dilihat seperti ini kita berat ya. Kita harus melakukan edukasi benar tentang bagaimana gula darah itu sangat berperan dalam menentukan. Saya katakan tadi bahwa biaya total yang dikeluarkan pada pasien-pasien diabetes baik direct ataupun indirect cost adalah dapat dilihat ya. Saya lebih mencenderung ini yang biru, yang merah, early mortality, kematiannya lebih awal, produktivitasnya juga sangat rendah sehingga akan indirect cost-nya sangat merugikan kita semua ya. Kalau udah masuk ada ke penyakit dasar kontrol ya wajar aja kita akan lebih tinggi daripada orang-orang yang lainnya. Tapi quality of life ini yang menunjukkan produktivitas SDM kita akan sangat rendah kalau gula darahnya tetap tinggi. Jadi poin kuncinya adalah kendalikan gula darah baik pada prediabetes maupun apalagi pada pasien-pasien yang sudah diabetes tipe 2. Nah, kita balik nih sekarang. Hanya refreshing bagaimana tipe diabetes, diagnosisnya bagaimana, screeningnya udah diagnosis ya, pada pindah screeningnya siapa saja dan manajemennya bagaimana. Manajemennya paling mudah kan, kita kendalikan kadar gula darah. Nah, seringkali dalam masalah tipe diabetes, seringkali banyak yang pasien ke praktek saya atau ke klinik saya di rumah sakit, pasang saya dikit, dok tipe saya tipe apa, diabetes tipe basah, tipe kering. Nah, mulai dari sekarang, mungkin dokter-dokter di klinik Pratama maupun di puskesmas, itu tidak ada lagi yang namanya mengatakan dokter bahwa diabetes itu adalah tipe kering dan tipe basah. Tidak ada lagi ya. Yang ada kan maksudnya tipe kering, tipe basah adalah luka diabetes. Luka pada diabetes ada yang kering dan ada yang basah. Tapi lukanya ini dihilangkan jadi tipe basah, tipe kering. Padahal yang basah kering itu adalah luka diabetes. Jadi diabetes itu dilakukan klasifikasi hanya jadi 4 kelompok. Diabetes tipe 1, type 1 diabetes, diabetes tipe 2, type 2 diabetes, dan gestasional diabetes. Sedangkan yang keempatnya adalah tipe lain. Saya bilang mengatakan tipe lain. Diabetes tipe 1 di mana zaman dulu dikenal sebagai insulin dependen, sangat tergantung dengan insulin. Kalau nggak ada insulin, pasiennya akan meninggal. Diabetes tipe 2 karena insulin resisten dan insufisiensi beta. Gestasional diabetes adalah diabetes pada saat hamil. Sedangkan penyakit-penyakit diabetes atau tipe lain, diabetes tipe lain adalah berdasarkan akibat penyakit di luar yang 3 tadi, yaitu
kelainan pada kelenjar eksokrin, misalnya ada cystic fibrosis, atau pada kelainan defek insulin genetik, itu pada kelainan genetik, atau karena obat atau chemical. Misalnya obat apa itu? Seringkali golongan kortikosteroid yang dikonsumsi. Jadi kasih tahu kalau orang-orang yang gunakan orang asma gunakan kortikosteroid, dan pasien-pasien kita yang suka membeli obatnya dari awal ke apotek atau ke toko obat, itu biasanya mengandung golongan kortikosteroid. Jadi buat klasifikasinya diabetes tipe 1, tipe 2, gestasional diabetes, dan tipe lain. Ya, kadar gulanya berapa kalau gula darah? 4 kelompok ini sama, yaitu kadar gula darah puasnya lebih atau sama dengan 126. Nanti di bagian akhir saya buka ya, di tengah-tengah ya. Jadi, nah bagaimana kita harus membedakan dari tipe-tipe semua? Nggak mungkin ya kita bilang, wah ini gestasional diabetes dibedain dengan tipe 1. Orang yang lagi hamil, GDM, sebelumnya tidak gula darah tidak tinggi. Nah, hanya pada orang-orang hamil ini diwajibkan diperiksa setiap bulannya. Begitu masuk ke minggu ke-25, kalau gula darahnya di atas normal, lebih dari 126, jatuhnya adalah sebagai diabetes. Ya, kalau pada triwulan pertama, bulan pertama sih enggak, minggu-minggu pertama kehamilan itu tidak akan terjadi dikatakan diabetes ya. Tapi pada minggu ke-25-26 kehamilan itu baru dikatakannya. Diagnosisnya semua sama, yaitu kadar gula darah puasanya lebih dari 126 atau sama dengan ya. Yang menarik adalah membedakan diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Saya katakan tadi bahwa diabetes tipe 1 sangat butuh insulin. Tipe 2 tidak perlu, tidak sangat tergantung dengan itu. Tapi dia juga nantinya akan memerlukan insulin dalam mencapai kadar gula darah. Pertanyaannya bagaimana membedakannya? Ini hanya beberapa. Diabetes kita harus lihat dulu. Diabetes tipe 1 adalah di mana sel pankreasnya tidak mampu melakukan sekresi insulin. Biasanya ada autoimun ataupun ada infeksi pada sel betanya. Infeksi yang kapan? Infeksinya pada saat proses kehamilan ataupun proses pada saat tumbuh kembang. Sedangkan diabetes tipe 2 itu dihubungkan dengan sensitivitas terhadap insulin. Jadi berkurang makin lama sensitivitas terhadap insulinnya kurang. Kalau pada diabetes tipe 1 ketidakmampuan memproduksi insulin, kalau ini insulinnya ada tapi insulinnya tidak bisa bekerja. Ya, kayak kita ini dokter tidak mampu nih dalam menangani COVID. Jujur aja dokter tidak mampu. Kenapa? Terus berjalan. Kita kenapa? Karena kita belajar. Kenapa seperti ini terjadinya COVID, terus belajar. Ujungnya, nah yang keduluan adalah ada fatigue COVID ya. Akhirnya kita kecapean. Oke. Maka itu kita harus betul-betul saling giliran untuk menangani COVID ya. Maaf barusan sinyalnya ada gangguan. Nah, diabetes yang tadi ya, nggak usah bilang apa. Tipe lain, jadi other type itu harus dia katakan sebagai secondary diabetes ya. Tapi saya lebih senang dengan sesuai dengan dari ADA other type ya tipe. Nah, membedakannya begini. Kalau diabetes tipe 1 biasanya orang datang kalau kita bingung, kalau usianya tua nggak mungkin diabetes tipe 1 ya. Sangat mungkin dari jauhkan lah. Jadi onsetnya pada usia muda, sedini mungkin ya. Kalau usia tua mah pasti diabetes tipe 2 ya. Ya, kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Kita lihat biasanya kejadiannya pada orang diabetes itu tiba-tiba tidak sadar. Pada usia 5 tahun tidak sadar, 10 tahun tidak sadar, itu pasti biasanya diabetes tipe 1. Sedangkan pada diabetes tipe 2 nggak keluar ada apa-apa. Kencing banyak, segala macam banyak, barulah diabetes ya. Nah, kemudian tentang body ya. Biasanya normal, nggak ada apa-apa. Tetapi pada orang diabetes itu pada umumnya obesitas ya. Biasanya obes dulu, dok. Saya tuh berat badannya 120 kilo, sekarang 70 kilo. Ada cerita obes ataupun pada saat itu dia obesnya sendiri. Yang paling mudah adalah kalau pasiennya koma.
ada ketoasidosis, itu biasanya diabetes. Jadi usia muda, koma, itu jarang-jarang diabetes tipe 2, koma ya. Itu pasien diabetes tipe 1. Sedangkan tentang antibody biasanya kalau mau lihat autoantibody karena reaksinya adalah reaksi imunologis kan, autoimun. Biasanya tipe 1 pada orang diabetes tipe 2 nggak ada apa-apanya. Jadi tampak bahwa pada orang diabetes tipe 1 itu sangat membutuhkan insulin karena memang insulin di dalam tubuhnya tidak ada. Jadi nggak perlu diukur. Dari 4 atas aja ada onsetnya bagaimana, usianya berapa, berat badannya bagaimana, dan ketoasidosisnya, ya sudah. Dan yang terakhir mungkin karena sangat jarang kita menemukan diabetes. 95% di dunia adalah pasien-pasien diabetes tipe 2. Ya. Nah, apa yang harus kita cari? Ya tadi, kita untuk diagnosis digunakan fasting gula darah atau gula darah puasa, pakai OGTT, tes toleransi glukosa oral, ya mengingat bukan berdasarkan makan ya. Kalau OGTT dia berdasarkan 75 gram glukosa loh. Jadi makan, dan ini hanya ada di poliklin di laboratorium manis sekali ini 75 gram. Makan langsung diukur 2 jam berikutnya, atau menggunakan HbA1c ya, nggak jadi masalah kapan saja ya. Kemudian boleh pasien-pasien dengan random ya, semuanya ada aturan, yaitu kalau fasting lebih dari 126, OGTT juga hampir sama dengan 2 jam postprandial. Ada nanti saya lihat suaranya terjeda emang. Ya, ada lagi kan sekarang? Halo? Ada, Dok. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Mundur dulu. Nah, jadi pemeriksaan gula darah puasa, OGTT, kecuali OGTT itu sudah tersedia di dalam laboratorium jejaring yang di-cover oleh PMK 52, artinya BPJS yang harus membayarkan. Asal memberikan rujukan. Ini sudah dijelaskan di dalam PMK tersebut. Jadi kita bisa nih, apalagi di BPJS. Suaranya ya? Halo? Share screen-nya berhenti, Dok? Apa memang di... Oh, sebentar. Share screen saya buka dulu ya. Sorry. Nah. Putus. Nah. Ada lagi ya sekarang? Ada, Dok. Ya. Kita balik lagi ya. Sudah muncul, Dok? Ya, tadi kayaknya putus sinyal. Biasa. Ini berebut sama cucu sinyalnya. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, jadi untuk diagnosis kan kita harus periksa fasting, 2 jam postprandial, dan HbA1c. Ini menurut PMK 52 tahun 2016 sudah di-cover oleh jaminan kesehatan, atau dalam hal ini dibayarkan oleh BPJS asal diperiksanya di apotek di laboratorium jejaring ya. Ini asal ya jejaring berarti sudah ada kerjasama dengan BPJS. Ini sudah pembiayaannya. Nah, malah kali-kalinya disebutkan di sana 1 bulan 1 kali, 1 bulan 1 kali, HbA1c
3 atau 1 sampai 6 bulan 1 kali. Sedangkan mikroalbuminuria sampai ke bawah ini adalah 2 kali dalam 1 tahun. Jadi niat pemerintah untuk melakukan penapisan terhadap komplikasi ataupun terhadap diabetes itu sudah ada dengan jaminan kesehatan. Kalau simptom kan udah tahulah semua ya. Cepat haus, banyak kencing, makan saja, banyak makan, terus matanya tidak tampak gitu ya. Kalau gula darahnya makin tinggi, biasanya keluarlah bau keton mulutnya, gitu macam kayak puasa ini keton kita akan keluar ya, dan pada fasting. Jangan apa keluar ketoasidosis itu ya, karena kita tidak menggunakan glukosa. Yang digunakan adalah benda keton dihancurin oleh insulin untuk jadi energi. Jadilah kita akan masuk ke dalam ketoasidosis. Jadi upayakan pada orang-orang diabetes itu harus cukup minum ya supaya tidak terdehidrasi. Baik, nah sekarang kita geser nih ke diabetes ya. Tadi kan prosesnya diagnosisnya sudah. Diabetes sebetulnya tadi ada. Kalau diabetes tipe 1 adalah tidak memproduksi insulin, diabetes tipe 2 sensitivitas insulinnya menurun ya gitu. Kalau hamil itu pada usia kehamilan 25-26 minggu gula darahnya naik karena hormon-hormon di dalam kehamilannya. Kalau tipe lain karena obat-obatan yang sering ada kortikosteroid kan gitu. Sebetulnya diabetes, poin kuncinya kenapa pentingnya gula darah? Karena tubuh itu sangat membutuhkan kadar gula darah. Untuk apa? Untuk metabolisme. Tetapi sayang pada orang diabetes, itu kalau gula darahnya tinggi, itu tidak bisa menggunakan gula darah. Glukosa untuk menjadi energi. Karena insulinnya tidak sensitif lagi untuk membreakdown glukosa. Ya, jadi hormon insulin ini diperlukan untuk mengkonvertasi glukosa menjadi energi. Tetapi pada orang diabetes, glukosanya tidak dikonvert menjadi energi, malah ketonya yang menjadi diri. Atau malah lemaknya yang akan dihancurkan. Oleh karena itu seringkali orang diabetes tipe 2 itu berat badannya, prediabetes dan diabetes, berat badannya tinggi, tiba-tiba berat besar, kemudian jadi obes, menjadi turun berat. Nah, itu udah curiga kita akan adanya dia. Jadi dengan pengamatan aja kita bisa memahami begitu pentingnya kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk deteksi diabetes itu ya. Saya katakan tadi kalau diabetes tipe 2 itu biasanya 2 hal yang akan berperan adalah insulin resisten dan abnormal dari fungsi sel beta. Fungsi sel betanya sudah menurun ya, fungsi sel beta sudah menurun. Akibatnya akan muncul diabetes. Sedangkan pada orang prediabetes masih bisa kompensasi sehingga pada orang interfasting glukosa hanya gula darah puasanya yang lebih dari 100 dan kurang dari 125. Pada interfasting glukosa atau IG glucose tolerant itu 2 jam postprandialnya lebih dari 140 dan kurang dari 200 ya. Itu masih kompensasi, tapi dia belum jatuh pada. Nah, yang saya katakan tadi, bagaimana kita untuk menegakkan diagnosa mengendalikan biar kadar gula darahnya orang prediabetes itu dalam keadaan normal. Nah, kalau begitu kita harus lakukan screening nih. Di mana yang screening siapa aja nih teman-teman di PPK 1 harus mengetahui pada orang yang gaya hidupnya kurang baik. Saya katakan tadi 4 besar atau 5 besar itu kematian itu berhubungan dengan gaya hidup. Kemudian pada usia tua itu harus menjadi. Pada populasi urban pasti ini westernisasinya ada. Ada orang yang berubah pola makannya dari Indonesia food menjadi Western food misalnya, atau yang aktivitas. Kita harus tahu dulu mana yang harus menjadi sasaran. Jangan istilah Sunda bisa kompetin semuanya aja deh kita survei, acak aja. Sayang. Lebih baik kita lebih cenderung memilih kelompok-kelompok mana yang harus menjadi lakukan proses screening untuk kadar gula darah yang tinggi. Kenyataannya memang masalah di seluruh dunia kalau di exercise ini karena memang high tech gitu ya. High tech ini sering kali kita menjadi
malas-malas ini kan ini main TikTok kan, diem saja, akhirnya ya jadi buncit perutnya, akhirnya jadi diabetes. Padahal kalau kita melakukan 20 kali per hari, kali 20 meter jalan gitu ya, tanpa remote cooking, remote-nya bolak-balik lah, kalau itu 400 meter, berarti kita sudah melakukan jalan kaki sekitar 146.000 meter. Ya, artinya 1 jam walking itu menyebabkan menghasilkan kalori menurunkan 100 sampai 200 kalori. 1 jam jalan-jalan. Jadi kita kalau tidak menggunakan remote control untuk melakukan televisi itu udah sangat ini. Sekarang udah remote control, kemudian jaraknya dekat, malas bergerak ya. Akhirnya kita akan lebih susah lagi di masa mendatang. Kenapa? Dengan pola ini kita akan meningkatkan cadangan lemak kita sampai ke 0,8 kg kalau dengan remote control. Apalagi ditambah HP gitu segala macam, TikTok ini juga kita harus perangin. Ini tantangan kita bersama-sama, harus kita bergerak. Apalagi dengan junk food, dengan yang high kalori ini ya. Ini saya nggak tutup namanya, memang sudah terkenal bahwa memang dia high kalori. Tetapi pintarnya, ini coba lihat porsinya sekarang berubah dikecilkan, dan malah sekarang sudah ada beberapa tenan yang mengeluarkan jumlah kalorinya. Itu yang penting adalah teliti sebelum makan, bukan teliti sebelum makan, teliti kalori sebelum makan gitu ya. Kalorinya berapa yang dimakan. Nah, ini banyak kan pengennya kan large ya. Sekarang udah mulai ke small carb. Sama halnya gini, yang rame-rame di sini kan kalau di mall ya. Oh ini kalau emergensi ini bukan sebetulnya untuk olahraga ya. Tapi kita banyaknya ke eskalator, ke tangga berjalan, segala macam. Harusnya kita membiasakan ini ke daerah itu. Sama gini, mau pilih yang ini banyak makan atau dengan televisi, dua-duanya adalah sangat tidak menyehatkan kita ya. Apalagi gini sekarang, kalau di pasar baru pun sibuk nih, banyak makan makanan, akibatnya kita akan muncul jatuh kepada metabolic syndrome. Nah, metabolic syndrome salah satu unsurnya adalah prediabetes ya. Tadi gula darahnya yang puasanya tinggi ataupun 2 jam postprandial itu pasti ada prediabetes ya. Sindrom metabolik ininya. Ujungnya nanti kalau sudah begini jatuhlah pada diabetes ya. Walaupun halal bakteri bisa, tetapi jumlah kalorinya terlalu tinggi. Oleh karena itu menjadi masalah adalah seperti di Kota Bandung, mana usia harapan hidupnya makin panjang, artinya usia harapan hidup makin panjang, risiko diabetesnya makin tinggi. Westernisasi juga akan menjadi masalah, dan obesitas yang menjadi masalah. Emergensi obesitas itu akan jadi. Jadi inilah challenge kita, bagaimanapun kita harus merubah pola gaya hidup. Nah, sekarang guideline-nya bagaimana rekomendasinya? Kita harus membedakan antara prediabetes dan diabetes. Kenapa prediabetes cikal bakalnya menjadi diabetes? Nah, caranya kita harus mengukur HbA1c dan glukosa. Yaitu udah dibayarin oleh ya, di mana dia bisa atau hiper fasting glukosa. Ya, puasa yang terganggu atau 2 jam postprandial yang terganggu. Ya, bedanya coba dilihat. Tipis, beda tipis ya. Yang satu bedanya prediabetes normal, fastingnya yang tinggi, sedangkan 2 jam postprandial yang tinggi. Dan kalau HB1 yang tinggi, gula darah yang tinggi, puasa yang tinggi, dia masuk diabetes. Jadi prediabetes itu beda satu, sangat sedikit sekali. Nah, padahal bisa kita lakukan perubahan faktor-faktor risiko menjadi prediabetes maupun jadi diabetes. Apa? Yang bisa dimodifikasi, yaitu gaya hidup. Ya ini, darah tinggi, tekanan darah yang dibetulin, dislipidemia, triglisera. Sedangkan ini nggak bisa kita modifikasi. Ras kita, etnik, famili, dan histori diabetes gestasional itu nggak bisa. Atau pernah melahirkan bayi lebih dari lebih dari 4.000. Dan satu lagi yang menarik untuk Indonesia, negara berkembang, adalah melahirkan bayi kurang dari 2.500 gram. Artinya, apa itu 2.500 gram? Artinya tidak boleh pasien-pasien kita melahirkan dengan BBLR.
berat badan lahir rendah itu adalah faktor risiko bayinya menjadi diabetes suatu saat. Ya, kalau ini udah tahu lah, polikistik, obesitas, metabolisme sudah saya katakan tadi. Jadi kita harus berbicara di ranah ini. Bagaimana kita melakukan suatu perubahan gaya hidup. Ya, jadi kalau inverse fasting tadi saya sudah sebutkan antara 100 sampai 125, sedangkan glukosa toleran itu 140 sampai 199. Kan bedanya cuma satu dengan diabetes ya. Kalau puasanya jadi 126 diabetes. Kalau 2 jam PP-nya jadi 200 jadi diabetes. Sedikit tipis sekali ya, tipis sekali. Baru kita bicara tentang HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4. 6,5 0,1 bedanya diabetes ya gitu ya. Ini saya katakan ya. Tadi sudah saya katakan tadi ya. Jadi primary prevensinya bagaimana nih? Pada semua laki-laki usia manusia dewasa dengan BMI lebih dari 25 kg per meter kubik dengan inaktivitas. Kita lihat di aktivitas seperti apa. Dia punya orang tuanya diabetes dan termasuk etnik dan kita Asia Amerika. Kalau ini di Amerika tadi. Kemudian wanita yang pernah melahirkan bayi lebih 4 kg atau dirinya sendiri mengalami gestasional diabetes atau individu tersebut mempunyai faktor risiko hipertensi dan kadar HDL yang rendah dan trigliserida yang tinggi. Ini yang harus kita primary prevention ya. Harus lakukan tindakan sama kita ya. Jadi kita pilih-pilih yang mana yang harus kita biar fokus kita melakukan ya. Kalau tadi yang kebetulannya seperti itu, tapi ada faktor yang lain, yaitu tadi saya katakan kalau wanita dengan PCOS atau dengan kista ovarium, atau pernah dia gula darah, dilakukan pemeriksaan darah tinggi sekali aja, kita harus lakukan lebih fokus lagi. Atau pernah punya riwayat kardiovaskuler, ya. Jadi kalau semua kriteria itu tidak ada, baru kita beralih ke usia 45 tahun. Jadi nggak usah yang gimana Bu? Obes dulu, yang BMI 25. Nah, kalau itu tidak menemukan, baru kita berbicara 45 tahun. Ya, kalau semua screening kita normal, artinya kita bisa diulang pada 3 tahun yang akan datang. Tapi biasa kalau Indonesia kan tiap tahun, kalau ada proyek pemeriksaan semua di screening pegawai kayak gitu ya. Kalau bagusnya minimal 3 tahun diulang kalau semuanya normal. Jadi kita akan lebih cenderung mendapatkan diagnosis impaired fasting glukosa ataupun diabetes lebih dini ya. Nah ini juga sama, bisa dibaca sendiri. Yang penting adalah konseling. Begitu ada prediabetes kita konseling, bisa lakukan terapi ataupun pemberian metformin ataupun dengan perubahan gaya hidup. Nah, kalau sudah ada diabetesnya ya secondary prevention, jadi prevensi sekunder yang harus dilakukan, lihat kalimatnya. Care for diabetes should be coordinated with the patient primary care physician. Jadi harus kerjasama kolaborasi antara dokter seluruh di PPK 1 sama PPK 3 ya. Yang paling penting adalah dilihat adalah itu belum terbukti walaupun levelnya C. Tetapi yang paling penting adalah kalau dia menemukan terapi diabetes harus treat. Selainnya adalah farmakoterapi, metformin. Jadi walaupun dia prediabetes kita memberikan metformin ya kita akan tercegah dari diabetes. Sedangkan lifestyle modifikasi levelnya penemuannya adalah B1. Tapi ya tetap kita harus lakukan 3 hal tersebut. Kolaborasi dan integrated care antara PPK 1 dan PPK 3, kemudian lakukan modifikasi dari gaya hidup, dan kita harus treatment. Jadi tidak usah ditunda-tunda. Ya, ini saya katakan tadi, evaluasi faktor risikonya, lakukan setiap tahun atau minimal 3 tahun sekali ya. Faktor risikonya aja tulis. Nah, faktor risiko yang ada di mana? Oh, saya termasuk risiko ini, kita tulis. Oh, saya termasuk ini, termasuk ini. Malah EDA sudah menyantumkan siapa-siapa saja. Ini sama dengan yang tadi, ini yang lebih. Yang penting adalah 25 kg per meter square ya. Nah, sedang pada anak-anak pada usia dewasa muda, kita lihat siapa kebanyakan hampir sama yang saya katakan yang tahu, yang katakan saya tadi.
bahwa pada anak-anak yang obes itu harus punya faktor risiko keturunan, itu harus lakukan screening pemeriksaan gula darah. Untuk gestasional tetap antara 24 minggu pasien yang hamil harus dilakukan pemeriksaan. Bagusnya menggunakan OGTT ya, OGTT untuk ibu hamil. Jadi gula darahnya pastinya nggak boleh dari 90, lebih dari 92, 1 jam 180, 2 jamnya lebih 153 ya. Jadi jangan lupa beda pada orang hamil itu. Kalau mau harus diterapkan dengan OGTT lebih tepat lagi ya. Nah, ini mah target terapi. Ya, terapi ya kayak kata ya harus di bawah normal, nilai normal ya. Gula darah 130 ya, pastinya, atau HbA1c kurang dari 7 atau kurang dari 65 mana, tapi tetap individualisasi ya. Saya yakin bahwa kalau hasil penelitian bahwa menurunkan HbA1 1%, glukosa darah itu terkendali 1% saja HbA1c, itu buat motivasi pada pasien bahwa dapat menurunkan risiko kardiovaskular atau kematian diturunkan sebanyak 21%. Jadi, kita harus berubah paradigma kita. Kalau ngobati diabetes sudah telat di sini. Jadi harus melakukan intervensinya pre-diabetes. Kalau perlu di sini nih, ini edukasi di teman-teman di puskesmas, edukasi gula. Makanya zaman saya kecil ada 4 sehat 5 sempurna. Itu pun tidak banyak berlebihan. Nah, sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna, 6 makan banyak ya, high kalori, akhirnya banyak diabetes. Itu tantangan kita bersama. Jadi kita harus berubah paradigma. Jangan ngobatin diabetes di sini, tapi ngobatin diabetes adalah pada saat pasien kita dalam keadaan pre-diabetes. Nah, boleh sekali-sekali kita pakai Framingham risk score. Ini fastingnya berapa? Oh, ini cenderung diabetes nih. Oh, kita bisa treatment ya. Nah, ini juga kuncinya apa? Lihat konsekuensinya. Kalau orang tidak obatin ya, itu discontinue, lihat cost savingnya ya kan sangat tinggi ya. Tapi kalau terus berobat, dia akan cost savingnya sangat besar. Metformin dengan placebo, lifestyle dengan metformin, di PV4 cost saving. Jadi cost saving itu kalau dilakukan treat, jadi akan menurunkan pembiayaan kesehatan kita dalam menangani diabetes. Sekarang bagaimana onset kalau kita ngobatin ternyata ditunda. Kalau menggunakan metformin bisa ditunda sampai, kalau ini kan 11 tahun kemudian lifestyle 11,1 tahun dia delaynya ya. Kalau metformin lebih panjang lagi. Ya, 20% menurunkan jadi diabetes insert. Jadi kelihatannya bahwa gaya hidup dan metformin itu kalau digabungkan dia akan memperbaiki quality of life-nya. Ya, ini lihat sendiri sama sejawat-sejawat, walaupun biayanya cost per query adalah juga memang lebih mahal, tetapi kelihatan life ekspektasinya dua-duanya akan lebih. Yang penting adalah kuncinya adalah lifestyle. Jadi lifestyle itu harus kita lakukan secara terus-menerus ya. Jadi kalau summary-nya, poin kuncinya adalah mengobati diabetes penting, tetapi mencegah diabetes jauh lebih penting lagi, yaitu pada kondisi prediabetes. Dengan upaya lakukan screening lebih awal, itu akan menemukan faktor risiko-risiko untuk diabetes, yaitu pada kondisi prediabetes, lebih awal diketahui dan kita lakukan intervensi lebih cepat lagi. Nah, dengan kadar gula darah terkontrol mulai dari prediabetes, bukan hanya pada diabetes, itu akan menurunkan komplikasi lebih banyak lagi. Lifestyle adalah yang paling cost efektif, apalagi kalau diberikan metformin, itu akan lebih cost savingnya akan lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, kalau ingin memperbaiki kualitas hidup manusia di Indonesia adalah cegah, jangan sampai terjadi prediabetes. Kalau sudah jadi diabetes, ya sudah terlambat kita untuk mengobatin, untuk mencegah komplikasi. Tetapi kalau kita melakukan prediabetes, harapan kita lebih besar lagi untuk mencegah komplikasi, baik makro maupun mikrovaskuler. Sekali itu terima kasih, mudah-mudahan memberikan wawasan tambahan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.